سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك الرضا ولحق الأداء وأتين وسيلة الفضيلة الشرف الدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ahibba, ma'asyiral ikhwan, jamaah majelis taklim Musholla Al-Ikhlas Kampung Sungai Julog rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di malam yang ke-20 di bulan Safar, Zafar al-Khair, dalam keadaan sehat walafiat. Diberikan Allah istiqomah untuk kita kembali mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita yakin itu salawat dan salam sampai kepada beliau dan kita pun dikenal oleh beliau, bahkan orang tua kita pun dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bermacam kebaikan kemudian Allah limpahkan kepada kita pada malam hari ini insyaallah. Ma'asyiral akhwan, habaib, rahiman, rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah membahas menyelesaikan tentang perkara yang menjadi khususiyah umat Rasulullah SAW yang berhubungan dengan solat-solat sunnah. Di antaranya yang terakhir kita baca tentang solat sunnah tasbih, sebelumnya solat wudhu. Solat sunnah tasbih yang merupakan sunnah Rasulullah SAW yang pernah Rasulullah SAW sampaikan dan ajarkan kepada pamanda beliau Sayyidina Abbas. Lalu diajarkan kepada kita tentang perkara sunnah tasbih ini, yaitu salat sunnah mutlak. Dilakukan 4 rakaat, boleh dilakukan 4 rakaat 1 salam, boleh dibagi 2 menjadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kebanyakan ulama menjadikan salat 4 rakaat dengan 1 salam itu di siang hari kalau dilakukan salat tasbih. Kalau di malam hari mereka menjadikan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun bebas. Kalau memang antum kita pengen melakukan di malam hari 4 rakaat, boleh. Di siang hari justru 2 rakaat salam juga boleh. Kemudian perbedaan berikutnya, kalau malam kita gunakan dengan jahar bacaan kita seperti sholat malam lainnya, maghrib, isya, subuh, dengan bersuara, Fatihahnya, suratnya dengan bersuara. Tapi kalau dilakukan di siang hari maka disunahkan bisir, tanpa bersuara, seperti sholat siang, asar dan dhuhur. Kemudian ikhwan rahimahullah, salat tasbih hanya dilakukan 1 kali dalam 1 hari, tidak lebih. Lalu Nabi menjelaskan kepada kita lewat hadis yang beliau wasiat kepada pamanda beliau, kalau tidak mampu seminggu sekali lakukan, tidak mampu setiap hari lakukan seminggu sekali, tidak mampu seminggu sekali, sebulan sekali, tidak mampu sebulan sekali, setahun sekali, tidak mampu juga seumur hidup sekali jadilah. Bukan berarti Nabi membatasi dengan harus seperti ini. Artinya kalau kita memang tidak mampu setiap hari, tapi kalau 2 minggu sekali, 2 hari 3 hari sekali, macam ada orang yang setiap Jumat Sabtu Minggu libur, maka dia ngerasa mampu kalau Jumat Sabtu Minggu, silakan 3 hari ambil. Mampu 5 hari 4 hari silakan. Bukan berarti dibatasi kalau habis 1 langsung seminggu sekali, tidak. Yang kita boleh kan tidak mampu seminggu sekali, sebulan sekali, tidak juga. Kita tidak mampu sebulan sekali, setiap minggu, tapi per 2 minggu sekali mampu, silakan lakukan, bebas ya. Kemudian salat sunat tasbih di antara fadilahnya yang sangat ramah luar biasa, yaitu Allah mengampunkan dosa-dosa kita, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, dosa besar ataupun dosa kecil, semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ulama menjelaskan tidak termasuk tabiat, bukan tabiat. Tabiat apa? Dosa dengan sesama makhluk Allah, dosa dengan sesama manusia. Itu tidak selesai dengan ibadah seperti ini. Apapun ibadah yang memberikan janji untuk ampunan dosa, itu tidak termasuk dosa yang kita lakukan dengan sesama manusia.
Karena dosa yang dilakukan terhadap manusia, sesama manusia, itu ada tambahan. Tak cukup cuma dengan nyesal, taubat, tekad untuk tidak kembali lagi. Tidak, ada tambahan, yaitu mengembalikan apa yang kita ambil dari milik orang lain, atau meminta maaf dan ridha atas suatu kelancangan dosa yang kita lakukan terhadap dia, mungkin riba, namimah dan lain-lain. Hakadha ya ikhwan rahimakumullah. Jadi begitu besar faedahnya ngampunin dosa besar atau kecil, ya, sengaja ataupun tidak sengaja. Baik kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Adapun kaifiyah cara salat tasbih kemarin sudah dijelaskan, ada dua cara. Tetap satu rakaat dilakukan dengan bacaan 75 kali tasbih. Perbedaan tempat maconya. Dalam kaifiyah yang pertama disebutkan dalam hadis ini, dimulai bacaan itu 15 setelah kita selesai maca Fatihah dan surat. Jadi mulai sholat dengan takbiratul ihram, niat, kemudian baca doa iftitah, lalu baca Fatihah, setelah Fatihah baca surat, setelah surat baca 15 kali. Kemudian tambah 10 ketika rukuk, 10 ketika i'tidal, 10 sujud pertama, 10 duduk sujud, sujud 10 kedua, kemudian 10 ketika duduk istirahat sebelum naik ke rakaat yang kedua. Ini cara yang pertama. Rakaat keduanya sama baik. Posisi duduk untuk istirahat digantikan dengan tahiyat. Namun cara yang kedua yaitu melakukan sholat dengan pertama mulai dengan sholat sunnah, niat, lalu takbir, setelah takbir baca doa iftitah. Setelah doa iftitah baca 10 sebelum baca Fatihah. Diawali dengan 10 sebelum Fatihah, tapi dengan catatan setelah doa iftitah. Selesai Fatihah baca surat, baca 15. Setelah 15 rukuk 10, sujud i'tidal 10, sujud 10, duduk antara sujud 10, sujud lagi 10. Lalu 10 berikutnya tidak dibaca, tidak ada duduk istirahat. Karena sudah lengkap 75, langsung tegak lanjut rakaat kedua. Karena 10 ini sudah dibaca sebelum suratul Fatihah. Itu aja bedanya, ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, perkara salat sunnah tasbih ini dilakukan sendirian boleh, secara berjamaah tidak dilarang, walaupun sebenarnya aslinya hukumnya ini salat sunnah mutlak. Baiklah, kita lanjut penjelasan tentang salat berikutnya, itu salat taqwiyatul hifdz, salat untuk menguatkan hafalan. Ini bisa antum amalkan, terlebih lagi kalau kita memang sedang semangat untuk pengen jadi thalabul ilm, santri terutama, ataupun antum yang memang rajin di majlis, pengen jadi taklim benar-benar, bukan sekedar sambil, bukan cuma ngoping, tapi nyatet, ngapal, pengen ngapal surat-surat pendek. Ya, kita tunjuk jadi imam, mereka udah hafal banyak surat, harus hafal buat bekal. Nah, untuk menguatkan hafalan ada sholatnya, ada sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat dan sekaligus sepupu Rasulullah. Siapa beliau? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya Rabbi. Bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu faqala, ketika kami sedang duduk dengan Rasulullah. Masya Allah, alangkah nikmatnya. Dengan sahabat mengatakan ketika kami sedang duduk dengan Rasulullah, kita duduk sama guru kita, rasanya senang, bangga. Ya, kalau kita lagi duduk sama guru, ada telepon oleh kawan kita, dengan bukan berambut, bukan ini ya, yang cerita, lagi duduk sama Ustaz, lagi duduk sama Habib, wah. Yang di sana, lumayan kamu, masya Allah, padahal tidak makan apa-apa. Ini kenikmatan yang tidak bisa dibayar. Ya, karena ditelepon bisik-bisik, ngaku bisik-bisik, aduh Habib. Yang di sana ngasuh cemburu, apa dah ajak aku, ibu dia. Ini duduk sama Rasul.
Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabb, mudah-mudahan kita tidak diharamkan Allah untuk duduk bersama Rasulullah di alam barzah, di alam kubur sampai yaumul kiamat di surga Allah insyaallah. Tapi jelas kita duduk malam ini karena Rasulullah. Ya, karena baca salawat, karena baca kitab hadis-hadis yang menceritakan tentang kemuliaan umat Rasulullah menjadi mulia karena Rasulullah. Mudah-mudahan dengan sebab ini ya Allah, Engkau dudukkan kami kelak bersama baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan dunia dan amat bil barzakh fi alam barzakh ila yaumil qiyamah fi surga mutlaq ya firdaus alamin ya rabbal alamin. Nadkhul ma'a taha fi sufufil awwalan, nadkhul ma'a taha wa ali fi sufufil awwalan, nadkhul ma'a taha wa ali fi sufufil awwalan. Ketika kami sedang duduk dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba idja'ahu Ali bin Abi Thalib, datanglah Imam Ali bin Abi Thalib menghampiri Rasulullah. Faqala bi abi anta wa ummi tafallata hadzal Qur'an min sadri fama ajiduni aqdiru alaihi. Imam Ali datang kepada Rasulullah mengeluh di hadapan Rasulullah, di hadapan para sahabat tentang apa? Hafalan Qur'annya yang hilang, yang jadi lupa, sudah dihafalkan lupa. Ini hati-hati ikhwan. Ya, kalau orang sengaja dia semangat pengen ngejar Quran, ngapal tapi dia tak jaga sehingga lupa, itu dosa yang paling besar termasuk. Bagaimana dikabarkan Rasulullah lewat Isra wal Mi'raj. Jadi kalau kita dah pengen anak jadi penghafal Quran bagus, ponakan penghafal bagus, tapi pacar tak nyaga. Maka Rasulullah SAW mendengar keluh kesah Imam Ali bin Abi Thalib seperti itu. Beliau pun memberikan ajaran kepada Imam Ali. Faqala lahu Rasulullah SAW. Lalu Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, yang mana di situ didengar oleh para sahabat yang lainnya. Afalau alimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna wa yanfa'u bihinna man 'allamtahu wa yuthabbitu ma ta'allamta fi sadrik. Afalau alimuka, maukah engkau aku ajarkan kalimat-kalimat yang akan bermanfaat engkau dapatkan dari sisi Allah dengan kalimat tersebut. Manfaat untuk dirimu dan untuk orang-orang yang kau ajarkan. Dan yuthabbitu ma ta'allamta fi sadri, dan akan memantapkan apa yang sudah kau miliki lewat ilmu, kepahaman ataupun hafalan. Hafalan kita tidak akan hilang, pemahaman kita tidak bakal hilang. Gal ajal ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, aku mau. Fa'allimni, maka ajarkanlah kepadaku wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi berkata, idza kana lailatul jum'ah fa in istata'a an taquma fi thuluthil lail akhir fa innaha sa'atun mashhuda wa du'a fiha mustajab. Kalau datang waktu malam Jumat, dan kalau bisa di saat sepertiga akhir dari malam Jumat, karena waktu seperti itu masyhuda, disaksikan oleh Allah dan para malaikat tentang ibadahnya kita, sangat diperhatikan maksudnya. Dan doa mustajab. Taguma fi thuluthil lail akhir fa innaha sa'atun masyhudatan wa du'a fiha mustajab. Waqad qala akhi Ya'qub saufa astaghfiru lakum rabbi. Bagaimana berkata saudaraku Nabi Allah Ya'qub alaihissalam li bani, pada anak-anaknya yang telah berbuat zalim, yang telah berbohong, yang telah berbuat zalim kepada Nabi Allah Yusuf, lalu mereka membohongi abahnya dengan pura-pura Nabi Yusuf dimakan oleh serigala dan seterusnya. Akhirnya sampainya ketahuan. Lalu mereka minta kepada, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Ya Allah, tolong, ya wahai abah, tolong istighfarkan kami, mintakan kami ampunan kepada Allah, sungguh kami telah berbuat kesalahan. Maka Nabi Allah Yaqub mengatakan, saufa astaghfiru lakum rabbi, bagaimana aku minta ampunan dosa kepada Tuhanku Allah untuk kamu. Allah sudah mengampuni kamu. Ya, Allah sudah memaafkan karena Nabi Yusuf sudah memaaf ke mana aku nak minta istighfar, kamu sudah diampuni Allah.
Nah, itu termasuk zikir yang disunahkan kalau kita kunjung magam-magam mungtul kita atau magam aulia. Membaca ya abana astaghfirullah dzunubana inna kunna khati'in. Minta sama orang soleh, guru-guru kita, orang tua kita sudah meninggal, tolong istighfarkan kami yang masih hidup nih. Dulu kami termasuk orang-orang yang berbuat kesalahan. Lalu yaqulu hatta ya'ti lailatul jum'ah. Fa in lam tastati' faqum fi wasatiha, fa in lam tastati' faqum fi awwaliha. Kalau kau tidak mampu wahai Ali untuk bangun di akhir lail, maka di pertengahan malam. Tak mampu juga pertengahan malam, maka di awal malam, artinya di waktu ba'dal isya. Lakukan, atau ba'dal maghrib, lakukan. Fasalli 4 raka'atin, salatlah engkau 4 rakaat. Salat taqwiyatul hifdz, salat untuk menguatkan hafalan. Niatnya apa? Salat mutlak, ushuli sunatan lillahi ta'ala. Ya. Kalau dia ushuli sunat taqwiyatul hifdz boleh. Tapi dia termasuk salat sunnah mutlak. Tak boleh dilakukan ba'dal asar atau ba'da salat subuh. Lakukanlah engkau salat 4 rakaat. Fasalli 4 rakaatin taqra'u fi rakaatil ula. Dan perhatikan ini yang nak catat yang mudah bisa diamalkan. Pada rakaat pertama, setelah baca suratul Fatihah, dia baca doa iftitah, lalu baca suratul Fatihah. Ba'da rakaatil ula bi fathil kitab iqra' surat Yasin. Baca surat Yasin. Wa fi raka'ati tsaniyah bi Fatihatil kitab wa hamim dukhan. Rakaat kedua setelah Fatihah baca surah Ad-Dukhan. Wa fi raka'ati tsalitsah, dan setelah rakaat ketiga bi Fatihatil kitab setelah baca Fatihah alif lam mim tanzil sajadah, surah sajadah. Yang keempat fi raka'ati rabi'ah bi Fatihatil kitab wa tabarak, surah Al-Muluk Al-Mufassal. Yang kok kuliah puluh be. Dengar Yasin lah lesu kita. Tahlil lebih lama di kita. Apa lagi kita dah hafal. Ya kalau antum memang pengen dapat itu, lakukan usaha. Baru kita berani tahan ngejar yang capek, yang letih, bahkan yang bahaya untuk capai cita-cita dunia kita. Kenapa? Untuk akhirat yang tidak akan mendatangkan bahaya, jelas bahkan nyelamat ke kita tidak mau berusaha. Wallahi ini semua akan mudah bagi orang yang sudah terbiasa. Makanya antum dawamkan ini yang disunnahkan ini, bacaan setiap hari sebenarnya. Sunnah baca setiap hari itu Yasin, Tabarak, Waqiah, Alif Lam Mim Sajadah, surah Dukhan. Itu tiap hari disunnahkan sebetulnya baca. Ya, Baqarah sebelum, Tabarak sebelum tidur, Yasin nak pagi sore boleh. Ya, tak nunggu malam Jumat tahlilan baru baca Yasin. Ya, Allah SWT kalau antum ke pondok-pondok habaib, antum bakal dapatkan Yasin ada bacaan setiap hari mereka. Waqiah bacaan tiap hari mereka. Begitupun Tabarak bacaan tiap hari mereka. Ya, walaupun surah Sajadah kadang-kadang tidak di tiap hari kan, tapi mereka baca di hari Jumat. Nah, baca mak mano kita dah apal, pegang Quran. Ya, pegang Quran, tandai Quran tu. Batasi. Taruh di meja. Pas selesai waladhdallin amin. Tak satu gerakan, mbak Quran. Tak gerakan kedua. Kan terputus-putus, bukan langsung. Ya, satu gerakan stop. Tarik lagi satu gerakan lagi. Jadi satu-satu hitungannya. Kemudian buka. Nah, tandai seperti ini, ada tali seperti ini. Quran tu. Tandai jadi tinggal lagi tali, bukan nyanyi lagi di sedang salat pencarian. Dah ketemu batal sisip solat. Jadi ditandai, Pak. Surah Yasin tandai, surah Dukhan tandai, surah Sajadah Alif Lam tandai, surah Tabarak juga ditandai. Baca. Kalau pakai HP boleh, tapi baca dah ente untuk tidak batal gerakan ente itu. Ya. Sekarang hidup pakai kode. Cek cek cek. Oh. Bingung malaikat, nah, model baru gitu. Ya. Karena pencet loh, tak akhirnya lupa kalau itu sedang sholat. Astagfirullahaladzim. Jadi sholat takbiratul ihram ini ternyata yang dibaca cukup berat.
Tapi kalau memang sungguh-sungguh seperti tadi, ikhwan, kita ngejar dunia untuk cita-cita dunia kita tahan berani, capek, letih, bahkan yang berbahaya pun kita gawe ke. Resiko bahkan kadang-kadang antara dapat dan tidak dapat itu 9:1, masih kita laju ke siapa tu dapat begitu. Kalau untuk dunia, tapi untuk akhirat yang jelas-jelas 9:1 tu 9 berhasil, 1 tidak. Lah kecil pun dulu memang. Dengar tadi semangat kan ya, pas surah Yasin. Salah dah Ustaz. Lesu dia. Yasin dekat pertama, dekat kedua Duha, dekat ketiga surah Sajadah, dekat keempat nasihat buat anda untuk kalian, amalkan kalau baca walau seumur hidup sekali. Tayyib, wa fi rak'ati rabbihim fatil kitab wa tabarak al-mufassal. Fa idza faragta min tasyahhud, kalau kau sudah selesai daripada tasyahud, artinya setelah saya salat. Ya, maksudnya selesai salat. Fahamidallah wa ahsin thana 'ala Allah wa salli 'alana wa alayya wa ahsin wa ala sa'iri nabiyyin wastaghfir lil mu'minin wal mu'minat wa li ikhwanikal ladzina sabaquna bil iman. Kalau kau sudah selesai salat, maka kau pujilah Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu pujian yang paling afdal, paling bagus untuk Allah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kalau ada orang yang bernadar, bersumpah, kalau aku dapat ini, aku akan memuji Allah dengan sebaik-baik pujian, maka ulama sepakat tidak akan tertunaikan nadar tadi kecuali dia menggunakan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kalau dia ucapkan itu berarti dia sudah menyelesaikan nadar. Tapi kalau dia pakai yang lain belum. Itu apa yang dikatakan Imam Nawawi dalam kitabnya, di antaranya dalam kitab Al-Adhkar, mengutip dari ungkapan para ulama. Lalu bersalawatlah engkau kepadaku, kata Rasulullah. Nabi yang nyuruh. Wa ahsin, dan baguskan salawatmu. Wa ala sa'iri nabiyyin, dan juga kepada semua nabi-nabi. Wastaghfir lil mu'minin wal mu'minat, dan minta ampunan untuk orang mukmin dan orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Wal ikhwanikal ladzina sabaquna bil, orang telah meninggal sebelum kita baca Rabbana ighfir lana wal ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Tsumma qul fi akhir dzalika, lalu setelah selesai kau baca di akhir doamu tadi, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abghaitani, ya Allah. Kalau diijabah doa ini, ya Rabb, alangkah nikmat hidup kita. Apa isi doa tadi? Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abghaitani, ya Allah, sayangilah aku dengan engkau jaga aku dari bermaksiat sepanjang hidupku, sepanjang sisa umurku. Kita malam ini berdoa, lalu diijabah Allah, berarti sampai kita wafat tak bakal bermaksiat. Allahumma arhamni, ya Allah sayangilah aku bitarkil ma'asi, dengan apa bentuk sayang itu? Aku kau jauhkan dari maksiat. Itu bentuk sayang, macam kita sayang sama anak kita jauhkan dari barang yang bahaya, kita jauhkan dari api, kita jauhkan dari benda-benda yang merusak, yang akan mengganggu diri kita jauhkan. Yang mengganggu merusak hidup kita adalah maksiat. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi wadh-dhunub. Allahumma arhamni, dalam doa itu, bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani, selamanya sepanjang sisa hidupku. Warhamni an atakallafa ma la ya'nini, dan sayangilah aku untuk tidak memaksakan diri atas apa yang aku tidak mampu. Warzuqni husnul nadhar fi ma yurdik anni, dan berikanlah aku pandangan yang indah, yang baik atas apa-apa yang kau ridhai. Artinya tidak salah buat dengan salah pandang, salah fikir, salah pola pikir, salah pola pandang, akhirnya malah bermaksiat. Tidak, kita minta apa yang kita pandang, kita pikir semua yang baik dari Allah. Allahumma badi as-samawati wal ard. Badi itu artinya khaliq. Khaliq itu artinya sani. Sani itu artinya bar. Ya, banyak kalimat bahasa Arab yang muradif, yang sama makna. Badi artinya yang menciptakan. Badi us-samawati wal ard, khaliqus samawati wal ard, sani'ul samawati wal
Ad itu semua artinya pencipta, pencipta langit dan bumi. Lalu doa itu mengungkapkan Allahumma badi as-samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam, as'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nur wajhika an tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwahu 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anni. Allahumma badi as-samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam, as'aluka ya Allah ya Arhamar ya Rahman bi jalalika wa nur wajhika an tunawwira bi kitabika basari wa tudlika bihi lisani wa an tufarrija bihi an qalbi wa an tashraha bi sadri wa an tu'ammila bihi badani fa innahu la yughniyani alla al-haqqi ghairak wa la yutinihi illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallah. Imam Ali diajarin nangkep langsung hafal. Kalau kita apa Ustaz? Apa Ustaz? Apa Ustaz ulang Ustaz? Ya aja gitu 7 kali masih tak dengar. Tak hafal-hafal. Memang ada orang dimuliakan Allah sekali dengar langsung hafal. Ada wong 2 kali dengar langsung hafal. Ada wong 3 kali dengar. Kita ni wallahu ta'ala kalau dengar bakal duit hafal kita. Kalau jangan lupa duit itu di rumah Sujang, logong semiju laut, rumah nomor 3 masuk gang dikit, itu 11, hafal. Bakal duit hafal. Doa lupa. Imam Ali langsung hafal. Nah, jadi ada cerita ikhwan. Ini kemuliaan orang soleh itu memang hebat luar biasa. Ya, mereka ada yang langsung kalau ngapal macam ini. Ingat, termasuk Imam Syafi'i. Menurut mutaakhirin termasuklah Syekh Umar Khatib di Singapura. Udah wafat udah lama. Wallah alam kata-katanya termasuk itu siapa? Ustaz Adi Hidayat itu. Kalau ngapal tak boleh terbuka dua-duanya, tutup sebelah. Kalau maco sebelah itu ini melok hafalan, campur hafalannya ini. Jadi kalau maco sekali langsung hafal. Ya. Jadi ada cerita ada seorang rajo ini luar biasa. Dengan izin Allah dia punya kecerdasan. Kalau dengar uang maco syair tawan tu, ya pecah maulid panjang, syair pecah maulid di Ulami itu. Panjang sampai berapa bait dan 100 bait dia langsung hafal. Raja ni dia punya pengawal menteri dia yang biasa duduk di samping dia itu kalau 2 kali dengar langsung hafal. Dia punya tukang nyiapkan minuman itu kalau 3 kali dengar langsung hafal. Jadi akhirnya raja ini ngadukan sayembara, ngumpul ke semua penyair-penyair untuk buat syair yang paling indah yang belum pernah dibuat oleh siapapun. Kumpullah kalau penyair-penyair hebat dengan hadiah yang luar biasa. Hanya mereka pun tunjuk kesempatan mulai bikin. Nulis kalau syair hebat, buat syair sampai berpuluh sampai beratus baris. Udah selesai, ini diserahkan sama dewan juri. Dewan juri meneliti melihat, wah ternyata yang menang Fulan bin Fulan dengan syairnya. Kata raja, benar apa syair kau tu baru kau buat? Benar raja, depan raja aku di tempatnya muat. Belum ada muat syair sebelum kau. Belum ada raja, aku buat pertama kali. Tak percaya aku, kata raja. Aku hafal kalau syair-syair. Syair kau ni paling nyontoh syair buatan orang. Tidak raja, buatan aku baru. Baru di sini aku buat. Coba kau bacakan, kata raja. Dibaca kan? Dari awal sampai habis. Uji raja, aku hafal itu. Kejut mana ya raja? Syair orang lama itu. Kau tak percaya? Dibaca kan yang raja. Raja maco ke menteri dia dengar 2 kali kan. Kalau kau tak percaya menteri aku lagi hafal. Tambah bingung, ada ini. Kau tak percaya? Nah, coba menteri, kau baca kan. Maco menteri. Tukang jaga minuman dengar juga. 3 kali dengar. Dari dia sekali, dia sini, menteri sini. Jangan ke menteri aku. Nah, pembantu tukang minuman ni lagi hafal. Kau orang lama. Pembohong kau ini. Dimainkan oleh raja.
Oh, pengawal tangkap ini orang pembohong. Nah ditangkap, oh, takutan dia. Akhirnya dilepas. Kajang memang kau buatan kau bagus. Cuma aku ni dinjau Allah kelebihan. Kalau dengar apa yang ku dengar sekali langsung apa? Oh, kalau keluar biasanya aja. Ini menteri aku kalau dengar 2 kali langsung apa? Dengar dari kau sekali, dari aku sekali. Ini tukang banyak ini 3 kali dengar langsung apa? Dari menteri sekali, dari kau sekali, dari aku sekali. Makanya, masya Allah, takjub dia. Sallu ala Nabi. Ini ada orang seperti itu, kan langsung nangkap, langsung hafal. Dan ini dimiliki oleh kebanyakan para sahabat Rasulullah. Karena awal-awal Al-Quran turun itu dilarang mencatat mereka. Dilarang mencatat. Ada fasenya, ada zamannya ketika baru boleh dicatat, zaman setelah pindah ke kota Madinah. Nabi pertama melarang sahabat mencatat. Jadi mereka mengandalkan ini. Hafalan mereka, apa yang datang langsung mereka hafalkan. Sampailah datang perintah untuk mencatat. Kenapa? Karena di antara sebabnya untuk membedakan antara wahyu dengan hadis. Sehingga yang mana hadis catat kata Nabi. Yang Quran catat, yang hadis Nabi tidak memerintahkan, tidak perlu melarang. Mulailah dicatat, catat. Ya subhanallah, ya, ada orang yang jawab IQ luar biasa. La ilaha illallah. Tapi segala kelebihan Tuhan kalau tidak digunakan untuk taat malah jadi tuntutan di hari kiamat. Kecerdasan, kebagusan, keelokan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, apapun. Kalau tidak digunakan untuk taat jadi tuntutan di hari kiamat. Tapi balik kepada hadis, panjang hadis ini insyaallah. Jadi doanya seperti tadi. Panjang ya doanya. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Abul Hasan, lalu Rasul berkata kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau diberi kunyah dipanggil dengan Abul Hasan karena anak beliau yang besar Sayyidina Hasan. Ini boleh kamu pakai ikhwan. Ya, kalau kamu punya macam Ustaz kayak Abu Yani punya anak Umar, anak dipanggil mungkin Abu Umar, sah-sah saja ya, macam Abu Umar Hafid, Abu Salim, Nagib, Abu Fakhri, ente boleh pakai apa anak nama itu. Kalau anak ente betina boleh juga, tapi lebih bagus lanang. Yang maksudnya kalau ada lanang dan betina pakai yang lanangnya. Tapi boleh seperti Rasulullah sendiri, beliau banyak gelar ya, Abil Qasim, dia dipanggil Abu Fatimah, Abu Zahra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan memberi kunyah seperti ini dibolehkan, maaf, bagi orang yang belum punya anak sekalipun. Boleh. Ente sekarang masih bujang nih. Oh, pengen ngetop, pengen keren di grup. Abu Fakhir, Abu Abdullah, Abu siapa ini? Tak tahu no, Sijul. Kau kawin lagi belum? Ya, anak lagi belum punya. Boleh. Dalam kaidah dibolehkan. Dibolehkan menggunakan itu abu-abu tadi. Ya tapi sayang abu-abu sekarang banyak abu-abu yang ada nih. Budak sebangsa no. Yang ngelagang kunut, ngelagang tahlil, ngelagang jago. Banyak abu-abu kan nama mereka. Ya. Tapi bukan berarti mereka yang bernama abu itu cak itu kali tidak. Ya. La ilaha illallah. Ya Abul Hasan, taf'al dzalika thalathan juma'in. Au khamsan au sab'an tujabu biidznillah walladzi ba'athani bil haqqi ma akhta'a mu'minan qad. Masyaallah. Rasulullah mengatakan, ya Abul Hasan, wahai Ali, Abul Hasan itu gelar beliau, taf'alu dzalika thalatha jum'in. Lakukan selama 3 kali Jumat atau 5 atau 7 kali Jumat. Amalkan itu. Tujabu biidznillah, kau akan mendapatkan ijabah dari sisi Allah, insyaallah ridwanillah. Walladzi ba'atsani bil haqq, demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, artinya demi Allah. Ma akhta'a mu'minan qattun. Ya. Imam Ali yang bersumpah mengatakan, semenjak aku melakukan, aku tidak ada lagi kesalahan dalam hafalan Quran. Qala Ibn Abbas, fa wallahi ma labitha 'aliyan illa 5 aw 7 hatta ja'a 'aliyan li Rasulullah fi mithli dzalikal majlis. Kata Ibn Abbas yang saat itu hadir, yang bercerita kepada kita, bainama nahnu julusu ma'a Rasulillah idja'a Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, fa wallahi demi Allah, ma labitha 'aliyan illa 5 aw 7, tidaklah melewati 5 atau 7 daripada minggu
kecuali Imam Ali bin Abi Thalib datang lagi kepada Rasulullah fi mithli dzalikal majlis, sama seperti waktu kami duduk kemarin. Setelah selang 5 sampai 7 Jumat, Imam Ali datang lagi. Faqala, dan Imam Ali berkata, ya Rasulullah, inni kuntu fima khala la akhadhu illa 4 ayat wa nahwahunna, fa idza qara'tuhunna ala nafsi tafallatna wa ana ata'allamu al-yawm 40 ayat, Allahu akbar, wa nahwaha fa idza qara'tuha ala nafsi fa ka'annama katabullah baina 'ainai. Ya Rasulullah, dulu aku kalau ngapal 4 ayat itu tidak lama langsung lupa. Tapi sekarang alhamdulillah 40 ayat aku hafalkan dan tidak aku lupa, seakan-akan tulisan itu di depan mata aku. Walaqad kuntu asma'ul haditha fa idza dadattu naftafalat wa ana al-yawm asma'ul hadits fa idza tahaddatsu biha lam ahrim minha harfan. Dulu aku kalau dengar hadis-hadis, dengar satu hadis habis dengar lupa. Tapi sekarang berhadis-hadis yang banyak aku dengar, satu huruf pun tidak aku lupa. Jangankan satu hadis, satu huruf pun tidak pernah aku lupa. Faqala lahu Rasulullah SAW inda dzalik, maka Rasulullah mengatakan kepada Imam Ali dan kepada yang lainnya ketika saat itu, mu'minun wa rabbil Ka'bah ya Abul Hasan, aku percaya, artinya kau telah percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan aku percaya dengan apa yang kau sampaikan. Wa rabbul Ka'bah, demi Allah, ya Abul Hasan, wahai Ali bin Abi Thalib. Wa qad ayyana al-hadits suwarul arba'ah madhkurah wa rattabaha fi kulli rak'atin surah. Dan telah ditentukan dalam hadis tadi, kata beliau, 4 surat. Jadi tidak pacak diganti dengan surat lain, dan susunannya pun harus seperti tadi. Rakaat pertama surah Yasin, rakaat kedua surah Duhan, ketiga Sajadah, keempat Tabarak. Wa hadha tartib mukhalifun li tartib suwarul Quran. Nah, tertib ini ya berbeda dengan urutan dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran surah Yasin, ya, Tabarak di belakang Duhan, kemudian surah Sajadah. Urutannya tidak seperti itu. Ya, Yasin itu duluan Sajadah, baru Yasin. Duhan juz 21, 23 Yasin. Duhan dulu Sajadah, Duhan Yasin, baru Tabarak memang di akhir. Jadi kalaupun terbalik membaca Al-Quran itu tidak sesuai urutan juznya, urutan surahnya, tidak jadi masalah. Dengan dalil seperti yang diajarkan oleh Rasulullah di sini. Wa hadha tartib mukhalifun li tartib suwar al-Quran wa mura'atu tartib suwar al-Quran fi shalah mustahabbah. Melakukan bacaan sesuai urutan dalam surat-surat Al-Quran di dalam salat itu sunnah. Wa mukhalafatul mustahabbah fil ahyan qalilatun jaizah. Dan melakukan tidak sesuai tertib itu kurang bagus. Tapi kalau memang itu sudah datang dari Rasulullah susunannya, maka itulah yang sudah terbagus. Wa qad arada anhu annahu fa'ala dzalika ahyanan li bayan adamul hurmah. Ala kulli hal wallahu a'lam. Hadza wa qad ja'at tujarat tu'ayyidu ma dzakarna. Qala al-Hafidz Abu Hasan bin Arraq akhbarni agana wahid annahum jarrabu du'a fa wajaduhu haqqan. Dan di sini mereka mengatakan bahwa telah kami lakukan dan kami dapatkan banyak orang-orang melakukan, dan mereka mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dengan doa yang dibaca yang diajarkan Rasulullah tadi. Wallahu a'lam. Sampai di sini kawan, coba kita lanjut lagi baru pertemuan ini terakhir ya sementara. Malam minggu depan kita pindah majlis, tapi tetap baca kitab ini insyaallah ya. Kitab ini tetap kita baca. Kita malam minggu depan zikir ziarah Magom Datuk Agil. Malam minggu depan zikir ziarah Magom Datuk Agil dari daerah Kampung Maro langsung ke Datuk Agil. Dan malam ini malam terakhir kita sementara di majlis ini. Karena nanti akan masuk bulan Maulid ya, Ahad tanggal 17 itu malam Ahad itu malam awal pembukaan Maulid Arba'in. Jadi kita libur
sementara. Jadi untuk malam ini sementara di musola kita sampai di sini. Kami minta maaf kalau ada kesalahan kehilapan terutama dari kepada pengurus musola. Cak sagini, mano Habib ni adzan isya lah jam berapa? Belum datang lagi. Ya lambatnya. Isya cepat masih lambat itulah. Ya minta maaf, minta ridhonya dan ikhwan yang nunggu. Coba nungguan antum tu dapat pahala. Ya. Kita nunggu model dibuat ke pempek dibuat ke lagi sabar ke tak? Ya, ini nunggu ustaz dapat pahala insyaallah. Jadi kalau ada kesalahan kita minta maaf. Malam Rabu depan majelis zikir ziarah insyaallah, dan kami menyampaikan juga insyaallah malam Sabtu Jumat malam Sabtu ini insyaallah kita akan kembali menghidupkan majlis 2 mingguan di rumah Habib Alwi bin Ahmad Bashir Nabi Malim nang ba'dal maghrib, pembacaan kitab Nasihat Dunia, kemudian pada isya kami lanjutkan di MTRI Majlis Taklim Raudatul Ilim di tempat almarhum Satu Pikasuri, pembacaan kitab Isaratul Muawanah Imam Abdul Haddad. Malam Ahad zikir ziarah Kambang Koci, maghrib kumpul di musola Al-Fakhr, lorong depan lorong kita nih yang antum bisa parkir sampai ke dalam dekat musola pisau. Setelah itu kita ziarah ke Pangeran Syarabli dan kumpul terakhir di Kambang Koci insyaallah. Lalu malam Rabunya habis dari Maro majlis di zikir ziarah di Datuk Agil, dan malam Kamis dari maghrib kumpul di Musol Masjid Al-Haddad, lalu pada isya ziarah sebuah wudhu insyaallah. Itu hari Senin majlis seperti biasa insyaallah. Rabu besok libur ikhwan yang biasa kalau hadir majlis Habib. Rabu besok diliburkan sekali, Rabu depan penutupan majlis sementara insyaallah. Dan ingat kami ada kesibukan yang mungkin kami tidak bisa keluar untuk mengajar, persiapan untuk acara hall ya. Jadi kami sekali lagi mengundang ikhwan sekalian jatuh Islam sekali untuk hadir acara hall di Pondok Pesantren Luar Thaibah, dan berharap kalian itu mendapatkan keberkahan buat pondok, keberkahan, kebaikan semua yang kami saksikan dan kami rasakan dengan kehadiran antum sekalian, dan kita sama-sama mengambil berkah dari majlis tersebut, mengambil manfaat, mengambil ilmu, mengambil segala kebaikan yang Allah limpahkan di majlis tersebut insyaallah taala. Kamis jam 9.30 sampai selesai insyaallah. Kita usahakan zuhur itu selesai, ditutup dengan salat berjamaah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarri. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Amantu bisyari'ah wa saddaqtu bisyari'ah, wa in kuntu qultu syai'an khilafal ijma'i wa raja'tu anhu, wa tabarra'tu min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. اللهم أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبلغ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، وخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله وابن عبده وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أحيي بها أمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أملؤ بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء،
لا إله إلا الله معنى كل شيء لا إله إلا الله يرضى ربنا ويرضى كل شيء لا إله إلا الله استغفر الله لا إله إلا الله استغفر الله